Radio Kardopa menerima rekor muri yang diterima langsung oleh pimpinan tertinggi Kardopa, Ibu Tiorida Simajuntak. Dan saya sejenak akan berwawancara dengan tamu-tamu yang ada di studio mini kita, yakni ada Ibu Tiorida Simajuntak selaku pimpinan Radio Kardopa dan Grup, dan kemudian ada Bapak Hotman Simajuntak, salah seorang penerima PCNO number 1. Oke. Selamat siang Ibu Tiorida. Selamat siang Pak Peter, juga Ibu Desi dan seluruh para pendengar yang Radio Kardopa yang ada di Sumatera Utara, baik yang di dalam dan luar negeri. Wajahnya senang, cerah. Sudah pasti Pak Peter, kenapa ya? Radio Kardopa itu dalam usia menjelang pesta emasnya nanti di bulan Mei. Di luar dugaan, mungkin Tuhan memberikan sesuatu price yang sangat tinggi, yaitu dengan memberikan kepada saya itulah kartu pers 5 seumur hidup. Iya. Ya, sebenarnya memang selama ini saya tidak memperoleh kartu pers itu karena memang saya sudah memang banyak mengenal saya di kalangan pers itu sendiri. Dan satu lagi adalah rekor muri yang diserahkan tadi malam, yaitu satu kegiatan yang dilakukan oleh Radio Kardopa itu di tahun 2016, yaitu bersih-bersih Danau Toba. Karena pada saat itu, di mana kita mengharapkan, Radio Kardopa mengharapkan bagaimana ketika luar negeri menilai dari UNESCO supaya diterima menjadi wisata dunia yang diakui oleh UNESCO itu sendiri. Ternyata memang karena gerak sendiri kita juga menjadi pelopor utama, jelas pelopor utama. Maka ada juga bukunya tertulis seperti apa sebelum Danau Toba sekarang yang setelah diterima oleh UNESCO, yaitu Bapak Jokowi sebagai presiden yang sangat kita cintai, karpet merah yang diberikan, dan sangat kita bangga karena kita memang memiliki Danau Tobaku, Danau Tobamu, Danau Toba kita. Seperti itu. Bu, sebentar, saya ke Pak Hotman dulu ya, nanti kita bicara lagi. Ya. Pak Hotman, apa kabar, sehat ya? Selamat siang, sehat Pak Peter. Ya, Pak Hotman, melihat Hari Pers Nasional yang Sumatera Utara menjadi tuan rumah, tepatnya juga di Kota Medan, dan Bapak sebagai salah seorang penerima PCNO number 1, apa kesan Bapak terhadap Hari Pers Nasional ini? Yang pertama, saya ingin menyatakan rasa bangga, salut kepada Gubernur Sumatera Utara dan jajarannya maupun wali kota, dan tidak kalah bangganya rasa hormat kepada Ketua PWI Pusat atau Depari Sempiring. Begitu banyaknya kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Pers, bahkan boleh disebutkan di mana-mana di Kota Medan itu yang terlihat adalah tulisan HPN. Di setiap kegiatan boleh disebutkan Pak Atal itu hadir, berbaur dengan masyarakat dengan berbagai kegiatan tanpa kadang-kadang menjaga kondisi fisik yang sudah begitu lelah sampai dia mengalami sedikit tangannya terseleo. Jadi jatuh. Ini menjadi kebanggaan bagi Satu Bapak sebagai insan pers. kebanggaan, dan ini perlu saya nyatakan rasa bangga itu kepada Gubernur, Wali Kota, dan juga kepada Ketua Umum PWI yang juga penanggung jawab panitia HPN, termasuk tentunya kepada PWI Sumatera Utara dan panitia dengan segala kekuatannya. Ya, setelah menerima PCNO ataupun PCN number 1 ini, apa yang Bapak lakukan ke depan? Saya terima kasih. Setelah saya itu menggeluti dunia jurnalistik itu tahun 73. Cukup panjang ya? Ya, tahun 77 saya menjadi anggota PWI, dan
klimaksnya di HPN 2023, deklarasi 77 tahun Persatuan Wartawan Indonesia, saya dapat Perskat number 1. Tentu ini sesuatu perjalanan sejarah yang begitu panjang, menyejukkan dan membahagiakan tentunya. Soal ke depan, tentu ini menjadi sebuah tantangan. Dengan sebutan Perskat number 1, ada semacam beban moral, mulai dari perilaku, tingkah kita di hadapan generasi-generasi wartawan yang junior, maupun dalam menyajikan berbagai berita tentunya, baik di dalam internal organisasi PWI sendiri, karena kebetulan saya adalah penasehat pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau, dan saya ini ketiga kali ini penasehat, dan sebelumnya adalah di Dewan Pertimbangan Daerah DKD, sekretarisnya juga pernah wakil ketua. Jadi dengan Perskat number 1, usia saya 72 tahun, bukan udah lagi Pak Peter. Ini sebuah gimana ya, rasa bangga, tapi dibalik kebanggaan itu ada yang harus dijaga, terutama citra PWI dan citra diri saya sendiri. Demikian Pak Peter. Itu yang paling sulit ya, menjaga citra PWI sekaligus menjaga kepercayaan dari masyarakat. Ya, benar sekali. Iya. Nah, saya sebentar ke Bu Tio Rida kembali. Bu Tio, ini kan menjadi kebanggaan bagi Ibu sendiri, sudah mendapatkan kartu pers seumur hidup dari PWI, dan kemudian juga bagi Radio Kardopa mendapatkan rekor muri untuk kegiatan bersih-bersih Danau Toba. Menurut Ibu, kalau kita bicara tentang pers dulu, bagaimana pers sekarang dibandingkan dengan masa lalu? Kalau pers dulu itu Pak Peter ya, adalah memang pers yang betul-betul itu jelas warnanya, tidak abu-abu, dan sasarannya tepat. Contohnya, bila sesuatu ada masalah, itu masalah ibaratnya yang merugikan oleh masyarakat, tapi tuntas setelah dinaikkan di surat kabar kembali, dan itu akan dikerjakan oleh pemerintah dan dihukum orang yang bermasalah tadi. Nah, kalau sekarang ini justru terbalik, justru yang baik itu banyaknya berita-berita hoax yang membuat masyarakat itu tentu merasa dirugikan. Namun merasa dirugikan juga ketika kita konfirmasi balik kepada media itu sendiri, ibaratnya ada berita yang tidak tepat yang disasarankannya, yang seharusnya ada berita yang tidak baik itu dua belah pihak harusnya diwawancara, baru berita itu betul-betul menarik dan pas. Ini tidak dilakukan, hanya dilakukan ya dibantahlah katanya, tapi ada salah satu juga surat kabar itu tidak berani membuat bantahan itu. Karena kenapa? Hak jawab ya. Hak jawab. Sebenarnya kan hak jawab. Jadi itu sesuai dengan undang-undang. Tidak dilakukan karena merasa malu. Karena di situ kita lihat nyali berita yang ditayangkan media itu sekarang ini kurang efektif. Jadi sehingga orang juga banyak membaca dengan melihat dan membaca melalui sosmed, yaitu apa saja yang ada berita yang lebih cepat, seperti kita juga Kardopa itu kan memberikan berita yang cepat tepat pada hari itu juga kejadian kita bisa publikasikan, beritakan, dan juga yang seperti sekarang ini Pak Peter juga diisikan hari kita acara telolet, yaitu membantu masyarakat. Ibaratnya masyarakat itu dirugikan karena jalan yang rusak ataupun di mana jalan-jalan yang dilalui itu sangat produktif dan memang pas mereka bicara, mungkin didengar oleh pemerintah juga, mereka langsung diperbaiki. Itu salah satu berita di Kardopa itu, dan memang 1 jam dia sudah ada Kardopa itu memberikan berita Kardopa Medan. Artinya Ibu Tio, melalui corong Radio Kardopa kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan juga kepada pemerintahan. Nah, Ibu sudah memegang kartu pers seumur hidup dari PWI, berarti ada tanggung jawab. Kedepannya, Ibu sebagai pimpinan Kardopa, bagaimana mengimplementasikan tanggung jawab ini di internal Kardopa? Terima kasih Pak Peter, juga Ibu Desi.
Buat saya sudah menerima kartu pers seumur hidup yang mungkin diberikan itu ya tinggal berapa lama lagi sih hidup saya dalam lansia ini. Iya. Seharusnya saya sudah mengantongi jauh-jauh sebelumnya. Iya. Jadi dibilang kebanggaannya, yes, karena memang saya juga bangga dengan PWI yang ada di Sumatera Utara, melihat secara jelas juga yang luar biasa bantuan daripada PWI pusat, yaitu Pak Atal Sembiring. Depari. Depari. Nah, Depari. Dan juga ibunya juga saya sampai disuruh untuk menjadi penasihat. Sebenarnya yang muda menasihat, yang tua yang menasihati yang muda saat sekarang nggak mudah loh. Iya. Cuman bagaimanapun, seperti apapun zamannya teknologi itu, yang tua tetap dipergunakan untuk memberikan sesuatu seperti arahan seperti itulah. Ya, bagaimanapun kita hidup sekarang di zaman yang sudah berbeda. Tapi kita juga sebagai orang-orang pers akan mampu bagaimana menempatkan diri di zaman yang modern ini, zaman anak muda katanya. Tapi pada satu sisi masa lalu kan tidak bisa juga kita tinggalkan. Betul. Iya. Karena juga Pak Peter juga harus tahu dan harus memang Kardopa bisa menjadi corong independen. Artinya yang tidak bisa dibeli dengan apapun, tapi yang kebenaran itu tetap akan diperjuangkan. Seperti itu Pak Peter. Baik, saya ke Pak Hotman. Pak Hotman, salah satu pimpinan kami, Radio Kardopa, mendapatkan penghargaan sebagai orang pers lah, katakanlah begitu ya. Bagaimana Pak Hotman mencermati? Ya, terima kasih Pak Peter, juga Desi yang ada di studio. Sesuai dengan tuntutan zaman, tentunya Kardopa harus lagi memiliki kekuatan power yang tangguh, dan siarannya jangan bersifat statis, tapi perlu ikut ya, berkecimpung langsung ke tengah publik dengan menyiarkan berita-berita yang bersifat investigasi dan perbanyak wawancara kepada pejabat-pejabat. Bahkan bila perlu radio itu juga melakukan social control, semacam koreksi. Nah, bagi saya seperti Hari Pers Nasional, saya terus terang bangga di setiap Hari Pers Nasional Presiden hadir. Coba Peter bayangkan, kalau Presiden tidak hadir di Hari Pers seperti di Kota Medan ini, apakah begitu matang persiapannya? Jika Presiden tidak hadir di Kota Medan pada HPN, bagaimana kalian bayangkan Hari Pers itu? Di situ macetnya lagi. Ya, tapi begitu Presiden akan datang ke suatu daerah, termasuk HPN 2023, semua orang berbenah, mulai dari RT sampai ke atas, tidak terkecuali gubernur, Benar. tidak terkecuali Pangdam, tidak kecuali dan wali kota, semua membenah. Meskipun masalah kemacetan memang agak susah dibenahi. Tadi mau kemari, kami mencoba beradu cepat mengejar waktu. Di kecepatan yang mendadak berhenti, datang Honda ditabrak. Nah, kena mobil. Ada insiden. Ada insiden sedikit. Ya, tapi itu situasi seperti itu. Jadi kita pertama saya nyatakan bangga dengan kehadiran Presiden. Nah, dengan momen kehadiran Presiden, daerah itu berbenah. Ya. Mereka yang tertidur, para pejabat oknum itu akan bangkit membenahi diri. Soal dari mana sumber dananya, apakah APBD yang dihabiskan dan sebagainya, bagaimana peran pengusaha dan sebagainya, itu inisiatif dan kebijakan mereka. Ya. Nah, untuk itulah kembali kepada pertanyaan Pak Peter tadi, Kardopa harus terus meningkat, apalagi teori dia dapat kartu pers, kartu biru seumur hidup. Kemudian dapat lagi penghargaan yang semalam diserahkan di dinner di gubernuran Yang diterima oleh ya Muri. Ini juga semacam beban citra Kardopa yang sekarang di HPN 23 agak naik.
Ya. agak naik ke atas, jadi jangan goyang. Jangan Jangan goyang lagi- dan jangan jangan turun, turun. Pak ya. Tapi terus, untuk itu Iya. penyiarnya harus lebih aktif, Iya. harus lebih kreatif, harus lebih produktif, Iya. dan harus lebih progresif. Progresif turun ke lapangan, melakukan investigasi, wawancara kepada pejabat untuk itu. Saya berharap sekali kepada Ibu Tiorida supaya kru tenaga-tenaga potensial yang ada di Kardopa Group segera welcome masuk ke PWI, Ya. bergabung di PWI. Mudah-mudahan pintu PWI terbuka terus buat Pasti kita, Pak ya. terbuka, pasti terbuka. Khususnya PWI Sumut. Iya, iya dong, Ya. PWI bisa. Pak Juga Hotman, boleh. tadi waktu Bapak Presiden kita Joko Widodo berpidato, beliau menyinggung sedikit pers tidak sedang baik-baik. Apa yang bisa kita tarik dari pidato Bapak Presiden tadi? Saya setuju, secara implisit setuju dengan pandangan Presiden ya. Karena kita selama ini terlalu menuntut kebebasan pers. Pers. Ya. Ya, bahkan di Medan ini juga itu boleh disebutkan HPN diistilahkan apanya sebutannya pers yang bebas, demokrasi bermartabat. Bermartabat. Ya. Itu boleh dijunjung tinggi kebebasan pers, tapi pers itu juga harus menjaga demokrasi hak-hak orang lain, hak-hak instansi lain, karena pelaksanaan demokrasi itu harus terintegrasi antara satu sama lain, bukan hanya sepihak. Dan apa yang disebut Presiden itu, kalau kita mau jujur, 60% mungkin iklan tidak lagi dikonsumsi masyarakat lewat radio, lewat surat kabar, tapi ada di dalam Platform genggaman asing. tangan asing. Iya. Nah, itu mungkin yang diprihatinkan beliau, dan beliau sangat mencintai pers. Untuk itulah dia mengingatkan, jangan hanya kebebasan yang dicari. Bahkan berita kita ada di mana-mana sekarang, dunia ini sekarang ada di telapak tangan orang. Di telapak tangan orang, terlalu banyak berita, terlalu bebas. Iya. Apa yang tidak bisa kita temukan Iya. Tapi di tadi HP kecil itu? Pak Atal sebagai Ketua PWI Pusat di awal menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa wartawan hendaknya jangan dikriminalisasi. Benar. Benar Dan- itu ya. Ada satu juga permintaan tentang KUHP yang baru. Ya. Menurut Pak Hotman, gimana kira-kira masalah kriminalisasi ini, apalagi di daerah, Pak? Jadi menurut saya sebenarnya rambu-rambu kepada pers yang bebas dan bertanggung jawab, definisi bertanggung jawab itu supaya dia terhindar dari kriminalitas karena pemberitaan, tentu dia harus banyak-banyak mempelajari, mentelaah kode etik itu. Dalam kode etik itu sebenarnya itu adalah implementasi daripada etika sopan santun dan norma-norma. Karena di dalam kehidupan itu ada hak-hak demokrasi itu tadi. Sepanjang itu dijaga secara seimbang, selaras, mudah-mudahan kriminalisasi itu misalnya tidak ada. Contoh soal, misalnya seorang wartawan investigasi ke satu daerah wilayah perusahaan lain, dia enak-enak moto, ya, sedangkan itu jelas bertentangan. Nah, seorang jurnalis yang pintar, dia bisa memfoto, mengabadikan semua itu. Tapi janganlah secara sporadis, jangan terlalu penampakan. Disitulah yang disebut teknik investigasi jurnalis. Nah, itu harus pintar-pintar melaksanakan teknik ya investigasi jurnalis itu. Nah, jadi kriminalis itu, kalau pemberitaan mudah-mudahan apa yang tadi disebut Ketua Dewan Pers itu Undang-Undang 40 itu sudah merupakan jaminan bahwa polisi tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap hal-hal berita yang menyangkut etika, yang menyangkut kode etik. Tapi kalau memang dia melakukan tindak pidana, ya welcome, polisi mau tidak mau karena itu tugas mereka. Nah, untuk itulah perlu wartawan itu meningkatkan terus pengetahuannya, wawasannya, terutama bagaimana wartawan yang beretika, yang bermoral. Iya, jadi dituntut juga bagaimana seorang wartawan itu dalam mencari berita mematuhi hal-hal yang ada dalam kode etik Benar. dan kemudian aturan-aturan yang Benar. ada.
di samping itu aparat di daerah juga harus paham Benar. tentang kerja dari wartawan. Fungsi daripada wartawan, tupoksinya. Tugas, fungsi dan peranan wartawan itu harus diketahui oleh semua pihak, mulai dari masyarakat kecil, tukang beca, semua harus tahu, sehingga ada semacam komunikasi yang bersifat inovatif, interaksi yang saling pengertian. Itu yang disebut tadi etika sopan santun, dan di dalamnya itulah norma-norma itu. Dan juga jangan sampai aparat setempat takut terhadap wartawan ya Pak. Tidak perlu. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Tapi kalau sekedar dihormati, Saling menghormati Pak ya. itu perlu, itu wajib. Sesuai dengan job masing-masing Ya, Pak ya. sebagai orang timur tentu wartawan harus dihormati dong. Iya. Harus dihargai dong. Oke. Jangan artinya pejabat itu kalau wartawan datang mau konfirmasi atas sesuatu, lalu timbul misalnya pikiran atau asumsi atau sifat a priori dari pejabat, mungkin wartawan itu datang mengganggu dan lain sebagainya atau hal-hal lain. Jangan menghakimi dulu. Iya. Jangan menghakimi. Jadi untuk itulah pejabat ini juga harus sadar diri, tahu diri juga lah. Pejabat itu yang jangkanya bersifat sementara. Betul. Nah, jadi janganlah mentang-mentang pejabat lalu dia seenak-enaknya menganggap sebelah mata wartawan. Nggak bisa. Wartawan juga sebaliknya, jangan suka-suka, jangan arogan dong. Harus tahu tetap etika norma-norma itu. Terima kasih itu Pak Peter. Baik, Bu Tiorida, ya. Dalam hal kalau kita bicara menerima rekor muri dengan kegiatan bersih-bersih Danau Toba yang dilakukan oleh Kardopa, apakah bersih-bersih Danau Toba ini akan dilakukan lagi ke depan? Ya, setiap memang kebutuhan oleh Sumatera Utara yang memang nilainya tinggi, bukan hanya bersih-bersih Danau Toba, mungkin nanti bersih-bersih kampung. Iya. Ya, akan diteruskan apakah dalam ulang tahunnya Kardopa 50 tahun, tahun emasnya. Jadi kita akan mengajak pemerintah, yaitu Wali Kota Pak Bobi. Berbicara dengan Pak Bobi, dia juga sebagai memperoleh penghargaan. Beliau itu juga cukup bagus dan berubah Kota Medan karena kedatangan beliau sebagai wali kota. Jelas berubah warnanya. Jadi di dalam kegiatan dengan memperoleh rekor muri, dunia udah menerima Danau Toba itu. Dan itu yang kita harapkan, karena itu kita juga dapat penghargaan. Sekalipun kita memang selalu kontribusi dari sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Tapi di sini satu kepedulian Radio Kardopa kepada Danau Toba, karena kita tahu sangat sudah lama sekali, tahun 2016, di mana dunia menolak Danau Toba untuk menjadi wisata dunia. Dan di situ kita bergerak sendiri tanpa disuruh, dan di situ juga kita memberikan hiburan rakyat. Jadi ini akan tentu kita akan laksanakan karena rakyat yang ada di daerah. Hanya satu permintaan saya kepada semua jajaran Kabupaten Toba yang memang 7 ya, berdamailah dengan damai, karena Danau Toba itu hanya satu. Jadi jangan merebut si Malumunnya beda, apanya, Karonya beda. Jadi ini membuat kita pecah sebenarnya dan sangat dirugikan. Terjadilah menjadi sebenarnya moto Kardopa itu, Danau Tobaku adalah Danau Tobamu, Danau Tobamu adalah Danau Toba kita. Jadi sehingga tanggung jawab untuk masyarakat kecil itu akan tumbuh perekonomian yang bagus. Karena kenapa? Ya memang pemerintah, presiden kita yang baik hati ini, yang sudah sampai merayat betul lah untuk menuntun masyarakat itu, perekonomiannya akan bangkit dan menjadi tuan rumah tempat wisata yang sangat indah. Ya kalau saya tidak salah, nanti di bulan 2 kita juga terlibat dalam acara F1 Powerboat di Danau Toba. Danau Toba itu sudah dunia luar biasa itu. Kita dipercayakan, kita juga akan mengajak, ini Pak Peter pernah saya bilang, ajak untuk berdoa kita keseluruhan agar jangan terjadi masalah sekecil apapun, karena ketedoran oleh masyarakat itu sendiri
jangan sampai terjadi ada tenggelam lagi, ada apa-apa yang nggak baik. Jadi melalui corong Radio Kardopa kita akan ajak berdoa sejenak untuk lebih peduli. Berikanlah doa yang baik supaya dunia mengatakan, wah, Danau Toba Indonesia itu sangat luar biasa. Iya. Iya kan, jadi itu yang saya rasa akan kita tingkatkan. Jadi kalau setelah itu bersih-bersih, nanti bersih-bersih kampung lah, supaya sampah jangan sembarang ditempatkan juga. Bagaimana jalan-jalan supaya jangan ada tabrak-menabrak seperti di dalam Iya. yang tidak karuan. Iya. Seperti itu Pak Peter. Jadi itu harapan kita. Itu harapan. Tapi tentunya harapan ini akan terwujud apabila kita sama-sama. Yes. Iya, artinya bagaimana Sumatera Utara juga kita benahi dalam sektor hal-hal yang menyentuh kepada transportasi, kebersihan, lingkungan, dan lain sebagainya. Berarti Bu Tiorida, bersih-bersih ini tidak akan berhenti, akan jalan dengan versi lain. Akan jalan dengan versi lain dan akan jalan bersama pejabat, wali kota, bupati, gubernur dengan supaya bisa lebih terselesaikan. Sekalipun kita orang kecil Radio Kardopa itu, tapi suara rakyat banyak di situ. Ya buktinya, jangan ketika presiden datang, waktu dengan sampai malam ada yang pemotongan pohon, seharusnya sudah hari H kan. Jadi ada pemberhentian jalan itu sangat saya rasa tidak terpuji menurut saya. Baik. Jadi alangkah kita hilangkan seperti itu. Ayo kita bersatu dengan pejabat karena kita tahu gubernur, wali kota, bersatu semua bupati, semua juga jajaran tempat, apalagi dengan yang sembarang PU apa lalu lintas apa dia yang truknya yang bolak-balik berjalan yang tidak ada karuan, nggak ada waktu. Itu udah harus diperbaiki kan Pak Peter. Jadi anggota DPR pun dengan Pak Peter nanti kok ada juga talkshow-nya, itu udah menjadi PR yang harus dikerjakan. Kita akan sampaikan bagaimana DPR berperan untuk perbaikan Sumatera Utara. Oke. Ya, Pak Hotman, terakhir, harapan ke depan kita terkait dengan Hari Pers Nasional tentulah akan membuat pers nasional kita semakin baik, semakin berkembang. Di sisi yang lain, dukungan dari pemerintah diperlukan pula. Nah, apa harapan Bapak ke depan agar pers juga mampu untuk menjadi pilar demokrasi menuju ke 2024? Kita di sana nanti ada Pilpres dan Pileg. Terima kasih Pak Peter. Memang tadi juga disinggung itu oleh Ketua Dewan Pers. Ya. Di depan kita bangsa ini dihadapkan dengan berbagai tugas politik yang sangat-sangat strategis dan menentukan perjalanan bangsa ini ke depan. Apabila memang tidak ada suatu kesiapan menghadapi pilkada atau pemilihan presiden, memang akibatnya fatal untuk itulah. Peranan pers itu sangat-sangat dominan sebagai pilar keempat ya untuk menegakkan demokrasi itu. Tapi kadang peran pers itu melihat dari aspek bisnis, sehingga faktor idealisme sebagai orang pers, apalagi media kita tidak lagi murni dikuasai oleh wartawan murni, tapi kebanyakan ditangani oleh bisnismen, pengusaha pakai TV dan sebagainya. Nah, selama mereka menangani wartawan itu dalam melaksanakan fungsi perannya sebagai wartawan, agak mengalami tentu hambatan untuk berpikir secara kritis, menulis secara kritis, karena banyak faktor-faktor yang harus membuat mereka harus tunduk taat kepada pimpinan. Nah, tinggal lagi nanti peranan daripada PWI, wartawan itu sendiri. Ya, kalau ditanya, wartawan itu lebih hormat, lebih takut kepada pimpinannya sebagai di lingkungan pengusaha atau kepada fungsi tugasnya sebagai wartawan, sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa ini. Di sini nanti
wartawan ini dihadapkan dengan dua elemen itu tadi. Nah, untuk itulah wartawan itu seharusnya tetap ingat bahwa di dunia ini hanya ada dua alat penerangan, bintang di langit, pers di bumi. Nah, begitu besar fungsinya. Fungsi pers itu bintang di langit, ya, kemudian pers di bumi. Apabila pers ini melempang, dapat dibayangkan bumi yang terang tadi itu samar, akan gelap, dan itu yang kita takutkan di dalam menghadapi tugas-tugas politik ke depan. Nah, soal anggota DPRD, DPR, RI, DPD, ini juga kadang-kadang boleh disebutkan siapa yang punya uang. Ya. Masuk anggota DPRD, DPD, DPR RI. Begitu juga jadi bupati, wali kota, dan gubernur. Kecuali menteri memang itu dipilih oleh presiden. Nah, sepanjang mereka berangkat dari orang bisnis, kita kadang-kadang bingung. Mereka masuk ke kancah politik itu sebagai orang politik untuk mengembangkan bangsa secara politik atau untuk mengembangkan bisnisnya. Ini 50-50. Suatu dilema. Ya, dilematis. Dan mudah-mudahan sebagai begitu mereka pejabat jadi orang-orang idealis mereka sama dengan wartawan. Iya. Saya kira seperti itu, Pak. Idealisme harus dipertahankan sebagai seorang jurnalis. Benar. Hendaknya harus dipegang teguh. Dipegang Walaupun teguh. ada semacam pepatah atau apa, Pak, the bad news is the good news. Benar, benar. Oke. Ya, Bu Tiorida terakhir dengan mendapatkan 2 penghargaan ke depan, tentunya Ibu akan didukung oleh segenap personil Kardopa. Apa harapan Ibu dan mungkin sekedar wajangan untuk teman-teman yang berkarya di Kardopa? Ya, memang saya mengharapkan karena terjadi pekerjaan-pekerjaan event-event sosial, baik juga pelayan masyarakat, tanpa harus menunggu APBD turun yang tidak pernah turun. Jadi harus berani mengeluarkan dana sendiri. Dana sendiri juga buat kita anggap sebagai amal, tapi kita juga dituntut untuk seluruh karyawan-karyawati itu untuk lebih bijak mencari seperti apa mereka bisa hidup. Karena tanpa iklan adalah mustahil mereka bisa hidup untuk selamanya. Jadi juga saya harapkan juga setelah saya nanti akan menjadi masa lalu, tentu saya akan meninggalkan ini. Semua karya saya akan saya tinggalkan. Saya harapkan kepada yang masih belakangan di dunia ini, yang masih bekerja di dunia ini, yang muda, yang tua, saya harapkan kiranya dapat lebih mengembangkan lagi. Karena mereka harus menyesuaikan antara teknologi dengan operasional yang manual, sepertinya seperti itu. generasi itu seperti Jukti ya, seperti Jukti yang sudah Jukti. disiapkan, Jadi David harus yang seindah sudah nama ada, dia ya. Harus dengan juga seperti Whisky juga sebagai Wish, event ya. organizer, juga pimpinan PC Radio itu nggak Pun boleh David. lagi tempat tidur, nggak boleh tidur karena juga buktinya Jukti dengan bersusah payah, tapi dengan keberaniannya saya rasa saya bangga kepadanya karena sudah mulai dia mengikuti apa jejaknya yang harus dilakukan juga bersama penasihat dari Riau itu Pak Hotman Simanjuntak. Jadi selama di sini Riau itu dia menemani, dan juga saya mengucapkan hampir lupa selamat kepada Pak Hotman Simanjuntak yang telah memperoleh Perskat number one. Itu sangat luar Perskat biasa. number one. Jadi dia semakin tua semakin bersinar. Ya. Itu kan memberikan semangat yang luar Semakin biasa. indah ya. Semakin indah dia. Jadi saya mengucapkan juga saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada peranan daripada Ketua PWI Sumatera Utara yaitu Bapak Parianda bersama jajarannya, juga PWI yang ada di pusat yaitu Pak Atal S. Tepari, Ketua dan IKWI. juga Ketua IKWI, Indra yang sudah Kirana. memang Cendra Kirana yang sudah banyak mereka berjoget-joget sebuat dibinjai menjadi satu kesan yang sangat indah buat mereka itu. Ya, bagaimana semangatnya buat mereka itu yang bisa menjadi, ya boleh dikatakan yang tua tidak bisa harus diam, tetapi membuat sesuatu
kegembiraan yang bisa difestivalkan, yaitu joget-joget bersama lansia. Seperti itu Pak Peter. Jadi terima kasih kepada juga Radio Kardopa yang memang juga inilah yang bisa kita sumbangkan, dan juga kepada para pendengarnya, para fansnya yang luar biasa. Mungkin dalam waktu dekat ini mereka ada talk show juga ya. Iya. Saya sangat Besok. saya selamat mengatakan kepada mereka, semoga mereka juga dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Terima Baik. kasih Pak. Terima kasih Ibu Tiorida Simajuntak selaku pimpinan Kardopa Group sudah bersama kami di studio mini Radio Kardopa. Terima kasih juga untuk Pak Hotman Simajuntak, penerima PCN number 1 dalam HUT ataupun HPN. Hari Pers Nasional yang berlangsung di Sumatera Utara. Sampai ketemu dan saya kembali ke Desi di studio.